Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu dengan saya seperti itu di mata kuliah e-learning. Nah, pada kesempatan kali ini berbeda dengan mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dari pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Kali ini kita akan coba untuk membedah beberapa hal, dan karena ini agak panjang, saya merencanakan ini eh, terbagi dalam beberapa pertemuan. Jadi kita akan membahas topik ini topik ini ya, desain dan pengembangan e-learning dalam 3 bagian video di topik yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Oke, ini kita akan teknis sekali untuk pembelajaran e-learningnya. Apa yang harus kita lakukan kepada e-learning seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan yang untuk topik yang ke-6 ya. Oke, oke. Sebelum kita masuk di topik yang akan kita bahas. Nah, kita harus tahu ya bahwa e-learning yang kita buat itu tidak jauh beda dengan pembelajaran yang ada di kelas tatap muka langsung seperti itu. Jadi logikanya adalah aktivitas yang kita buat, yang kita adakan di dalam e-learning atau kita kreasi di dalam bentuk e-learning itu diusahakan mendekati pembelajaran langsung di kelas. Nah, pembelajaran yang langsung di kelas itu perlu kita adakan. Kenapa? Karena memang jangan sampai ya ketika kita membuat e-learning ini itu tidak ada unsur-unsur yang ada interaksi, tidak ada interaksinya, kemudian tidak secara emosional tidak terikat, kemudian juga tidak ada pengalaman langsung untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran. Itu jangan sampai, karena memang pembelajaran yang baik online ataupun offline itu tentu harus mencakup beberapa aspek tadi. Ada 3 aspek tadi. Oleh karena itu, kita usahakan e-learning yang kita buat itu harus mencakup itu semua. Oleh karena itu, pengetahuan tentang bagaimana desain e-learning, tentang bagaimana konten-konten yang ada di learning itu harus kita pahami. Agar ketika kita memberikan pembelajaran dalam bentuk e-learning, ya kita sebagai guru ya, jangan akan menjadi seorang guru. Jadi ini kita POV-nya atau point of view-nya jadi guru itu harus bisa menjembatani emosionalnya, emosinya, kemudian interaksinya, ataupun pengalaman pembelajarannya. Nah, kita coba lihat ya di 2 perbedaan ya di sini. Jadi kalau di kelas itu biasanya transfer pengetahuannya itu menggunakan ceramah. Jadi guru, dosen, pengajar itu ceramah di kelas. Jadi siswa atau peserta didik itu bisa langsung melihat seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah yang pertama adalah pembelajaran pasif, yaitu jelas ya, karena tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang baik. Klasikal itu dalam bentuk banyak, yang mungkin satu kelas itu ada beberapa orang seperti, dan mungkin saking banyaknya orang itu yang belakang-belakang ya, yang baris belakang itu tidak terjamah oleh seorang guru. Itu yang menjadi kendala. Ketika adalah akses terbatas. Jadi akses di dalam kelas itu hanya berupa penjelasan secara visual dan audio, dan bahkan itu tidak bisa diulang. Ya kalau dosen sudah menerangkan, sudah mungkin kalau nulis di papan tulis sudah dihapus, ya sudah tidak ada pengulangan, sehingga akses terbatas, tidak ada pengulangan. Kalau ada orang yang mungkin terlewat, tidak konsentrasi, maka hal itu dapat mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti atau mengerti pembelajaran yang diterangkan seperti itu. Inilah kendala-kendala hal-hal yang ada di pembelajaran di kelas seperti itu. Kita bandingkan dengan pembelajaran online, atau mungkin kita langsung bilang e-learning seperti itu. Pertama adalah perluasan akses. Jadi akses di sini maksudnya adalah kita bisa mengakses hal-hal yang kita sampaikan. Itu contohnya itu kita bisa lebih jauh. Maksudnya tidak harus bertemu. Bisa mungkin di luar pulau, bahkan di luar negara. Karena akses yang memungkinkan untuk itu.
karena elektronik seperti itu. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran bervariasi. Ini bisa kita, ini dengan tanda kutip ya, bisa kita lakukan ketika memang kita sebagai guru itu menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran untuk e-learning itu dengan baik. Ada loh guru itu yang hanya nge-share materi, disuruh pelajari sendiri, disuruh baca sendiri, itu ada. Bahkan filenya itu dalam bentuk PDF. Yang hanya tulisan-tulisan aja nggak ada variasi. Itu juga ada. Oleh karena itu perlu adanya variasi. Yang ketiga adalah pengalaman belajar individual. Jadi karena ini bentuknya adalah e-learning, maka ada waktu peserta didik itu untuk belajar memecahkannya sendiri. Dia tidak dengan temannya untuk diskusi, tapi mungkin dia lihat video yang dosen berikan tentang penjelasan, kemudian ada soal, dia kerjakan sendiri. Tidak ada mungkin teman-teman yang ada di sampingnya, dia kerjakan sendiri. Karena bentuknya adalah online. Sama seperti handphone teman-teman itu pasti juga privasinya tinggi, sehingga pengoperasiannya lebih ke individual seperti itu. Dan permasalahannya apa? Permasalahan di karakter seperti itu biasanya. Itu penting harus kita pelajari sebagai bahan perbedaan, bahwa pembelajaran yang harus kita buat itu harus sesuai dengan yang kebutuhan. Jangan sampai kita tidak menguasai bagaimana ngajar di kelas dan ataupun ngajar di e-learning seperti itu. Semuanya prinsipnya sama, cuma bagaimana pelaksanaan yang berbeda. Itu yang menjadi pembeda antara yang di kelas dan yang ada di e-learning. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lanjutan, ini lanjutan dari yang tadi untuk yang ada e-learningnya. Pembelajaran di kelas itu baik dan buruk tergantung guru. Jadi ketika pembelajaran langsung tatap muka itu, ketika hal yang baik ataupun yang contohnya pembelajaran hanya monoton, membosankan, maka itu tergantung gurunya. Jadi tidak ada yang perlu yang disalahkan, yang disalahkan adalah gurunya. Kalaupun itu baik, semuanya interaksinya bagus dan seterusnya, itu adalah juga dari gurunya. Nah, beda dengan online. Kalau online baik dan buruk itu tergantung desain. Jadi kalau kita sebagai guru tidak mendesain pembelajaran dengan baik di online atau e-learning, maka akan menjadi hal yang sama dengan di kelas. Membosankan ya membosankan. Kenapa? Karena tidak dikreasi dengan baik. E-learning itu ditampilkan. Jadi sebenarnya seperti melihat layar baik handphone ataupun komputer. Maka yang jenengan lihat itu adalah desain dari seorang guru, seorang pengajar. Sehingga yang baik buruknya itu tergantung dari desain yang ada di situ. Aktivitas yang ditampilkan yang bisa diakses oleh mahasiswa atau siswa. Itu yang berbeda. Yang ketiga adalah dalam e-learning, semua bahan ajar dan aktivitas harus didesain dan dikembangkan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Ini penting ya, jangan sampai kalau di kelas jangan bisa improve. Guru bisa improve, bisa ini kurang ini, langsung dibuat kegiatan yang dirubah seperti itu bisa. Tapi kalau online tidak bisa. Kita perlu waktu untuk mendesainnya, memikirkan dari awal. Kita harus tahu nih data-data bagaimana karakter mahasiswa atau siswa yang akan kita ajar, kemudian kita buatkan desain untuk metode-metodenya. Jadi perbedaannya itu kalau di langsung itu kita bisa improve, kalau ini kita harus dari awal harus tahu dan harus bisa merencanakan. Itu yang menjadi perbedaannya. Sehingga e-learning ini memang benar-benar harus matang, seperti itu. Tidak bisa kita improve. Yang keempat adalah membuat e-learning itu desain dan develop. Kita harus mendesainnya. Kita harus bisa membuat menarik, mungkin kita tambah-tambah gambar seperti itu, maka kita perlu mendesain, mengeditnya. Dan development itu adalah pengembangannya seperti apa. Mungkin ada evaluasi, ada ternyata di pertemuan pertama itu mereka sangat antusias dalam ketika saya buat visual menggunakan video, maka developmentnya yang kedua pengembangannya harus ada video, mungkin ditambah lagi efek-efek yang lain, itu ada development. Itu yang perlu kita canamkan untuk pembelajaran e-learning yang baik dan benar seperti itu.
Yang pertama harus dari awal, harus kita teliti dari awal dan kita buat dan terencana dari awal. Yang kedua adalah desain dan development. Itu yang ciri-ciri atau hal yang perlu kita bangun dalam pembelajaran e-learning. Nah, ini adalah perspektif yang ada di e-learning. Jadi di sini ada e-learning itu bisa berupa yang pertama ya di bintang yang atas ya itu adalah ekonomi. Jadi ini menjadi tantangan. Kalau jenengan tahu ruang guru itu sudah bentuknya e-learning. Jadi mereka kursus ya di ruang guru seperti itu ataupun platform-platform yang menyediakan bimbingan belajar yang berbayar. Nah, itu mereka sudah masuk di tahap ekonomi. Tentu desainnya sudah sangat bagus, sangat interaktif, sangat membuat orang itu tertarik untuk ikut. Karena mereka menjual barang itu, menjual jasa untuk itu. Sehingga e-learning yang mereka bangun sangat-sangat bagus. Yang kedua adalah software engineer. Nah, ini perlu pengembang. Kalau kita mungkin tidak perlu untuk berpikir terlalu jauh soal ini ya, karena ini memang untuk orang-orang IT. Jadi memang IT atau teknologi informasi yang kita gunakan di e-learning itu memang harus dikembangkan oleh software engineering. Seperti itu. Jadi mereka mengembangkan bagaimana pengembangan e-learning yang baik dan benar dan juga interaksinya bagus, dapat mengikat emosi dengan audiens dan sebagainya itu harus dikembangkan. Tapi kita akan tidak bahas soal ini karena jurusan kita. Tapi intinya harus ada pengembangan teknologi. Contoh nih di HP juga semakin lama harus semakin dikembangkan teknologinya. Kenapa? Karena semakin banyak tuntutan, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sama kayak e-learning. E-learning juga perlu pengembangan untuk beberapa hal yang perlu dikembangkan. Itu berbagai kebutuhan. Yang kedua adalah media design. Nah, ini perlu nggih. Nah, media design ini antara mungkin jenengan harus tahu bahwa guru yang mengembangkan e-learning itu harus bisa ngedit. Ini yang perlu ngedit dalam arti ngedit gambar ataupun video ya. Karena memang akan hambar e-learning ketika tidak ada media design seperti itu. Desain media atau sesuatu yang kita desain. Tidak mungkin kita hanya nge-share materi, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Kalau ada guru-guru yang nge-share materi tok, bahkan itu di WA, bentuknya PDF-nya banyak, cuma tulisan tok. Nah, itu sangat tidak baik dan tidak termasuk dalam kategori e-learning yang baik seperti itu. Harus dikembangkan bagaimana cara berinteraksi dengan baik. Seperti itu. Dan yang terakhir yang paling kiri ya itu adalah instructional design. Jadi kita sebagai orang yang mengembangkan e-learning itu harus tahu prinsip-prinsipnya, teori-teorinya, strategi-strateginya ataupun metodologinya dalam pengembangannya. Sudah ada desain dengan baik, kemudian sudah bisa desain, tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam bentuk pembelajaran itu sangat tidak pas. Seperti itu. Jadi ini 4 pondasi ini yang sebenarnya bisa kalau kita berbicara perspektif dari e-learning seperti itu. Ini mohon dipahami dan bisa diresapi bahwa ada loh faktor-faktor yang membuat kenapa kok e-learning saya jelek dengan orang lain. Nah, itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk yang ini adalah desain semua aspek. Jadi yang pertama ada kurikulum itu bisa berupa RPS, bisa berupa silabus seperti itu masuk atau dibagi dalam course. Course itu adalah kursus atau pembelajaran. Nah, nanti kita bagi nih, pembelajaran ini kita bagi dalam bentuk lesson. Lesson itu pembelajarannya itu bentuk bab-bab. Nah, contohnya sepeda motor ada apa dan seterusnya. Sampai ada topiknya. Nah, kita desain dengan baik topiknya sampai ke aktivitasnya seperti yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini adalah learning object. Jadi ini harus kita pahami bahwa dari kurikulum, dari hal yang kita kembangkan, topik-topiknya, kemudian desainnya sampai ke aktivitas yang perlu kita